Episode kali ini menceritakan hubungan antara Kuma dengan Dr. Vegapunk dan awal mula terbentuknya Pacifista. King Bekori yang menjabat sebagai Raja Sorbet pada saat itu memutuskan untuk membakar wilayah selatan kerajaan Sorbet. Ia mendapat inspirasi dari daerah timur untuk membakar wilayah yang berisi rakyat miskin. Daerah timur yang dimaksud mungkin adalah kerajaan Goa, tempat kelahiran Sabo. Kuma yang tidak terima dengan kebijakan tersebut mengamuk dan menghancurkan istana kerajaan seorang diri. Ia berhasil mengalahkan semua pasukan kerajaan dan mengambil alih tahta sebagai Raja Sorbet. Tentu saja hal ini diterima baik oleh rakyat, karena mereka juga tidak menyukai King Bekori. Meskipun Kuma sudah menjadi Raja Sorbet, namun yang menjalankan pemerintahan adalah Bulldog, Raja Sorbet sebelumnya. Kuma tetap tinggal di gereja tuanya untuk merawat Bonnie. Ketika Kuma pulang, ia melihat ada sosok wanita dewasa yang berlarian di dalam gereja. Wanita itu mirip dengan Ginny yang sudah meninggal. Ternyata wanita tersebut adalah Bonnie yang sudah memakan Devil Fruit tipe Paramecia, Toshi-Toshi-no-Mi. Tidak dijelaskan dari mana Bonnie mendapat Devil Fruit tersebut. Dengan Toshi-Toshi-no-Mi, Bonnie dapat memanipulasi umurnya sehingga terlihat seperti wanita dewasa yang mirip dengan ibunya, Ginny. Bonnie juga sempat bertemu dengan Bulldog yang menjabat sebagai penasihat kerajaan. Bonnie belajar untuk mengubah penampilannya agar menjadi tua mirip dengan ibunya Bulldog, yakni Connie. Penampilan tersebut pernah ia gunakan untuk menyelinap ke Marijoa. King Bekori yang masih didukung oleh pemerintah dunia menyebarkan berita hoax tentang Kuma. Ia menyebut Kuma sebagai The Evil Tyrant yang membakar desa dan mengambil alih kerajaan secara paksa. Ia juga menyiapkan kapal perang untuk menyerang Kuma dan mengambil alih kerajaan. Jika Kuma terus menjabat sebagai Raja Sorbet, maka ia dapat membahayakan Bonnie dan rakyatnya. Karena itulah Kuma meminta Bulldog untuk mengambil alih kerajaan dan melindungi Bonnie karena gereja sudah tidak aman. King Bekori kembali bersama armada kapal perang dari Angkatan Laut. Namun Kuma dapat menenggelamkan semua kapal perang tersebut. Setelah itu, Kuma pergi berlayar untuk mencari obat yang dapat menyembuhkan penyakit Bonnie. Sejak saat itu, Kuma dianggap sebagai bajak laut dan mendapat harga buronan. Kuma berpetualang ke berbagai daerah untuk mencari petunjuk tentang penyakit Sapphire Scales. Daerah yang pernah dikunjungi Kuma ini nantinya akan menjadi tempat ia mengirim kru topi jerami saat perang di Sabaudi. Meskipun sudah berusaha keliling dunia, Kuma masih belum menemukan obat untuk penyakit Bonnie. Ketika ia hampir putus asa, ia bertemu dengan Dragon yang menyarankannya untuk menemui ilmuwan jenius bernama Dr. Vegapunk. Meskipun Vegapunk bekerja untuk pemerintah dunia, namun terjadi kecelakaan di laboratoriumnya yang mengakibatkan ia harus berpindah lab. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk bertemu dengannya. Dragon juga memberi kabar bahwa Ivankov dan Inazuma tertangkap marinir dan sedang dipenjara di Impel Down. Kecelakaan di laboratorium itu kemungkinan adalah ulah sesar Clown, yang pada saat itu memang bekerja bersama Vegapunk di Punk Hazard. Mereka sedang meneliti gigantification untuk mengubah manusia biasa menjadi raksasa. Namun, Caesar berulah dan mengaktifkan bom yang menyebabkan semua makhluk hidup di sekitarnya mati Kuma. Akhirnya berhasil membawa Bonnie untuk menemui Dr. Vegapunk di Egghead. Vegapunk berkata bahwa ia dapat menyembuhkan Sapphire Scales dengan cara yang belum pernah digunakan pada dunia medis sebelumnya. Ia akan melakukan transplantasi sel dari Kuma. Setelah memeriksa Kuma, Vegapunk mengetahui bahwa Kuma merupakan suku Buccaneer. Vegapunk ingin menjadikan Kuma sebagai model dari prajurit cloningnya. Jika Kuma mendonasikan darahnya dan memberi izin Vegapunk untuk membuat cloning dirinya sebagai prajurit, maka Vegapunk akan menggratiskan biaya perawatan Bonnie. Tentu saja Kuma tidak dapat menolak tawaran tersebut demi menyelamatkan Bonnie. Vegapunk ingin membuat pasukan prajurit yang kuat, dapat memantulkan peluru, dan mampu menembakkan laser. Prajurit tersebut akan menjadi pahlawan di masa depan yang mampu mengalahkan bajak laut dan melindungi yang lemah. Prajurit cloning ini diberi nama Pacifista, yang berarti penjaga kedamaian. Sayangnya percakapan tersebut didengar oleh J. Garcia Saturn melalui Denden Mushi. Prajurit cloning yang awalnya dibuat untuk menjaga kedamaian ini akan diubah menjadi senjata pembunuh. Episode kali ini membawa kita menyelami masa lalu yang tragis dan mengharukan dari Bartholomew Kuma, salah satu tokoh penting dalam semesta One Piece. Cerita ini mengungkap perjanjian rahasia antara Kuma dan pemerintah dunia yang akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran, kebebasan, serta jati dirinya sebagai manusia demi satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan putri tercintanya, Jewelry Bonnie. Segalanya bermula ketika pemerintah dunia mengetahui bahwa ilmuwan jenius Dr. Vegapunk akan membantu Kuma menyembuhkan penyakit misterius yang diderita Bonnie. Penyakit itu sangat parah hingga membuat hidup Bonnie terancam dan diprediksi tidak akan bertahan hidup lebih dari usia 10 tahun.
Kuma yang sangat mencintai putrinya tentu saja bersedia melakukan apapun agar Bonnie bisa diselamatkan. Namun, bantuan dari pemerintah dunia tak pernah datang tanpa syarat. Mereka melihat potensi besar dari tubuh Kuma dan berencana menggunakannya dalam proyek rahasia mereka, menciptakan pasukan prajurit cloning yang tangguh dan setia. Vegapunk yang merupakan otak di balik proyek ini setuju untuk menggunakan Kuma sebagai model utama dalam pengembangan teknologi tersebut. Namun, tidak semua pihak sepakat. Saint J. Garcia Saturn, salah satu dari 5 tetua, Gorosei, dan tokoh penting di balik layar pemerintah dunia, memandang penggunaan sosok seperti Kuma sebagai model utama dalam proyek cloning akan mencoreng reputasi Angkatan Laut. Kuma adalah seorang mantan bajak laut dengan bounty mencapai 296 juta berry yang juga pernah bergabung dengan pasukan revolusi. Baginya, menjadikan Kuma sebagai senjata pemerintah dunia adalah keputusan yang penuh risiko. Maka pemerintah dunia menetapkan 3 syarat mutlak kepada Kuma jika ia ingin perjanjian ini disepakati. Syarat pertama adalah bahwa Kuma harus bersedia menjadi seorang Shichibukai, yaitu bajak laut yang secara resmi tunduk dan bekerja di bawah pemerintah dunia. Pada saat itu, posisi Shichibukai sedang kosong karena port gas The-Ace menyebabkan kekacauan yang membuat salah satu anggota sebelumnya dicopot. Dengan menjadi Shichibukai, Kuma secara hukum terikat pada perintah pemerintah dunia. Syarat kedua, Kuma harus rela menjalani serangkaian operasi yang akan mengubah tubuhnya menjadi cyborg. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan senjata manusia yang sangat kuat dan ditakuti oleh semua bajak laut. Namun, penguatan tubuh ini juga menimbulkan kekhawatiran besar. Mengingat latar belakangnya sebagai mantan anggota pasukan revolusi, pemerintah dunia takut suatu saat Kuma akan berbalik menyerang mereka. Maka diperlukan langkah-langkah ekstrim sebagai pencegahan. Syarat ketiga dan paling kejam, Kuma harus bersedia menyerahkan kesadarannya dan kebebasannya sebagai manusia. Ia akan berubah sepenuhnya menjadi senjata tanpa kehendak pribadi, pada dasarnya seperti sebuah robot hidup. Vegapunk sendiri menentang keras syarat ini. Sebagai ilmuwan, ia ingin menciptakan keajaiban teknologi, tetapi tidak dengan mengorbankan nyawa atau kemanusiaan seseorang. Namun, Kuma menerima semua syarat tersebut tanpa ragu, karena satu-satunya harapannya adalah melihat Bonnie sembuh dan memiliki masa depan yang cerah. Kuma memohon agar seluruh isi perjanjian ini dirahasiakan dari Bonnie. Ia tidak ingin putrinya mengetahui pengorbanan yang harus ia lakukan demi menyelamatkan nyawanya. Untuk memastikan kesetiaan Kuma, Bonnie akan dijadikan sebagai sandera, hingga proses penghapusan kesadaran Kuma selesai. Bahkan setelah Bonnie sembuh, Kuma tidak diizinkan untuk menemuinya kembali. Ini dilakukan untuk mencegah mereka bekerja sama atau kabur dari kendali pemerintah dunia. Sebagai jaminan tambahan, Saint Saturn memperingatkan bahwa jika Kuma melanggar perjanjian atau mencoba membocorkan rahasia ini, maka Bonnie akan dijadikan budak selamanya. Meskipun ini adalah ancaman yang sangat keji, Kuma menerimanya dengan syarat bahwa Bonnie tidak ditahan di fasilitas pemerintah, melainkan dirawat di gereja kerajaan Sorbet, tempat di mana Bonnie dibesarkan dan merasa nyaman. Di sana, Bonnie akan diawasi oleh agen CP8, Cypher Paul 8, yang menyamar sebagai tenaga medis. Selama 6 bulan pertama masa perawatan Bonnie, Kuma diperbolehkan untuk menemaninya di Pulau Egghead, tempat Vegapunk melakukan eksperimen ilmiahnya. Selama masa ini, hubungan ayah dan anak itu kembali terjalin erat. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan meski dalam bayang-bayang perpisahan yang semakin dekat. Di Egghead, mereka juga menghabiskan waktu dengan Vegapunk, Kizaru, dan Sentomaru. Meskipun kondisi serius menyelimuti mereka, ada juga momen kebahagiaan sederhana seperti makan pizza bersama, menari, dan tertawa bersama. Bonnie bahkan sempat menggambar sosok ayahnya yang ia banggakan. Gambar polos buatan Bonnie ini kemudian diabadikan dan dijadikan sebagai lambang bajak laut Kuma, yang memiliki arti sentimental yang mendalam. Setelah 6 bulan berlalu, Bonnie yang mulai pulih dikembalikan ke kerajaan Sorbet di bawah pengawasan ketat. Siapapun yang ingin mengunjungi Bonnie diwajibkan membawa kartu identitas resmi. Kuma pun mengucapkan salam perpisahan kepada putrinya untuk terakhir kali. Hati kecilnya hancur, tetapi ia tetap tegar demi janji dan masa depan Bonnie. Tak lama setelah itu, berita tentang pengangkatan Kuma sebagai Shichibukai pun menyebar ke seluruh dunia dan mengejutkan banyak pihak. Dunia bajak laut gempar. Para tokoh besar seperti Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Boa Hancock, Ace, Whitebeard, dan Gecko Moria pun menerima kabar ini dengan berbagai reaksi. Namun, di tengah semua itu, pasukan revolusi justru tidak percaya dengan kabar ini. Mereka mengenal Kuma sebagai sosok pejuang kebebasan, bukan boneka pemerintah dunia. Namun kenyataannya, semua ini berawal dari saran Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi,
yang menyarankan Kuma untuk menemui Vegapunk demi mencari cara menyembuhkan Bonnie. Siapa sangka, langkah itu justru membawa Kuma ke dalam perangkap takdir yang menyakitkan dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Semua demi seorang putri kecil yang menjadi satu-satunya alasan hidup seorang ayah bernama Bartholomew Kuma. Episode kali ini menceritakan hubungan antara Kuma dengan Dr. Vegapunk dan awal mula terbentuknya Pacifista. King Bekori yang menjabat sebagai Raja Sorbet pada saat itu memutuskan untuk membakar wilayah selatan kerajaan Sorbet. Ia mendapat inspirasi dari daerah timur untuk membakar wilayah yang berisi rakyat miskin. Daerah timur yang dimaksud mungkin adalah kerajaan Goa, tempat kelahiran Sabo. Kuma yang tidak terima dengan kebijakan tersebut mengamuk dan menghancurkan istana kerajaan seorang diri. Ia berhasil mengalahkan semua pasukan kerajaan dan mengambil alih tahta sebagai Raja Sorbet. Tentu saja hal ini diterima baik oleh rakyat, karena mereka juga tidak menyukai King Bekori. Meskipun Kuma sudah menjadi Raja Sorbet, namun yang menjalankan pemerintahan adalah Bulldog, Raja Sorbet sebelumnya. Kuma tetap tinggal di gereja tuanya untuk merawat Bonnie. Ketika Kuma pulang, ia melihat ada sosok wanita dewasa yang berlarian di dalam gereja. Wanita itu mirip dengan Ginny yang sudah meninggal. Ternyata wanita tersebut adalah Bonnie yang sudah memakan Devil Fruit tipe Paramecia, Toshi-Toshi-no-Mi. Tidak dijelaskan dari mana Bonnie mendapat Devil Fruit tersebut. Dengan Toshi-Toshi-no-Mi, Bonnie dapat memanipulasi umurnya sehingga terlihat seperti wanita dewasa yang mirip dengan ibunya, Ginny. Bonnie juga sempat bertemu dengan Bulldog yang menjabat sebagai penasihat kerajaan. Bonnie belajar untuk mengubah penampilannya agar menjadi tua mirip dengan ibunya Bulldog, yakni Connie. Penampilan tersebut pernah ia gunakan untuk menyelinap ke Marijoa. King Bekori yang masih didukung oleh pemerintah dunia menyebarkan berita hoax tentang Kuma. Ia menyebut Kuma sebagai The Evil Tyrant yang membakar desa dan mengambil alih kerajaan secara paksa. Ia juga menyiapkan kapal perang untuk menyerang Kuma dan mengambil alih kerajaan. Jika Kuma terus menjabat sebagai Raja Sorbet, maka ia dapat membahayakan Bonnie dan rakyatnya. Karena itulah Kuma meminta Bulldog untuk mengambil alih kerajaan dan melindungi Bonnie karena gereja sudah tidak aman. King Bekori kembali bersama armada kapal perang dari Angkatan Laut. Namun Kuma dapat menenggelamkan semua kapal perang tersebut. Setelah itu, Kuma pergi berlayar untuk mencari obat yang dapat menyembuhkan penyakit Bonnie. Sejak saat itu, Kuma dianggap sebagai bajak laut dan mendapat harga buronan. Kuma berpetualang ke berbagai daerah untuk mencari petunjuk tentang penyakit Sapphire Scales. Daerah yang pernah dikunjungi Kuma ini nantinya akan menjadi tempat ia mengirim kru topi jerami saat perang di Sabaudi. Meskipun sudah berusaha keliling dunia, Kuma masih belum menemukan obat untuk penyakit Bonnie. Ketika ia hampir putus asa, ia bertemu dengan Dragon yang menyarankannya untuk menemui ilmuwan jenius bernama Dr. Vegapunk. Meskipun Vegapunk bekerja untuk pemerintah dunia, namun terjadi kecelakaan di laboratoriumnya yang mengakibatkan ia harus berpindah lab. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk bertemu dengannya. Dragon juga memberi kabar bahwa Ivankov dan Inazuma tertangkap marinir dan sedang dipenjara di Impel Down. Kecelakaan di laboratorium itu kemungkinan adalah ulah sesar Clown yang pada saat itu memang bekerja bersama Vegapunk di Punk Hazard. Mereka sedang meneliti gigantification untuk mengubah manusia biasa menjadi raksasa. Namun, Caesar berulah dan mengaktifkan bom yang menyebabkan semua makhluk hidup di sekitarnya mati Kuma. Akhirnya berhasil membawa Bonnie untuk menemui Dr. Vegapunk di Egghead. Vegapunk berkata bahwa ia dapat menyembuhkan Sapphire Scales dengan cara yang belum pernah digunakan pada dunia medis sebelumnya. Ia akan melakukan transplantasi sel dari Kuma. Setelah memberi kasa Kuma, Vegapunk mengetahui bahwa Kuma merupakan suku Buccaneer. Vegapunk ingin menjadikan Kuma sebagai model dari prajurit cloningnya. Jika Kuma mendonasikan darahnya dan memberi izin Vegapunk untuk membuat cloning dirinya sebagai prajurit, maka Vegapunk akan menggratiskan biaya perawatan Bonnie. Tentu saja Kuma tidak dapat menolak tawaran tersebut demi menyelamatkan Bonnie. Vegapunk ingin membuat pasukan prajurit yang kuat, dapat memantulkan peluru, dan mampu menembakkan laser. Prajurit tersebut akan menjadi pahlawan di masa depan yang mampu mengalahkan bajak laut dan melindungi yang lemah. Prajurit cloning ini diberi nama Pacifista, yang berarti penjaga kedamaian. Sayangnya, percakapan tersebut didengar oleh J. Garcia Saturn melalui Denden Mushi. Prajurit cloning yang awalnya dibuat untuk menjaga kedamaian ini akan diubah menjadi senjata pembunuh. Episode kali ini membawa kita menyelami masa lalu yang tragis dan mengharukan dari Bartholomew Kuma, salah satu tokoh penting dalam semesta One Piece. Cerita ini mengungkap perjanjian rahasia antara Kuma dan pemerintah dunia yang akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran
kebebasan, serta jati dirinya sebagai manusia demi satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan putri tercintanya, Jewelry Bonnie. Segalanya bermula ketika pemerintah dunia mengetahui bahwa ilmuwan jenius Dr. Vegapunk akan membantu Kuma menyembuhkan penyakit misterius yang diderita Bonnie. Penyakit itu sangat parah hingga membuat hidup Bonnie terancam dan diprediksi tidak akan bertahan hidup lebih dari usia 10 tahun. Kuma yang sangat mencintai putrinya tentu saja bersedia melakukan apapun agar Bonnie bisa diselamatkan. Namun, bantuan dari pemerintah dunia tak pernah datang tanpa syarat. Mereka melihat potensi besar dari tubuh Kuma dan berencana menggunakannya dalam proyek rahasia mereka. Menciptakan pasukan prajurit cloning yang tangguh dan setia. Vegapunk yang merupakan otak di balik proyek ini setuju untuk menggunakan Kuma sebagai model utama dalam pengembangan teknologi tersebut. Namun, tidak semua pihak sepakat. Saint J. Garcia Saturn, salah satu dari 5 tetua, Gorosei, dan tokoh penting di balik layar pemerintah dunia, memandang penggunaan sosok seperti Kuma sebagai model utama dalam proyek cloning akan mencoreng reputasi Angkatan Laut. Kuma adalah seorang mantan bajak laut dengan bounty mencapai 296 juta berry yang juga pernah bergabung dengan pasukan revolusi. Baginya, menjadikan Kuma sebagai senjata pemerintah dunia adalah keputusan yang penuh risiko. Maka pemerintah dunia menetapkan 3 syarat mutlak kepada Kuma jika ia ingin perjanjian ini disepakati. Syarat pertama adalah bahwa Kuma harus bersedia menjadi seorang Shichibukai, yaitu bajak laut yang secara resmi tunduk dan bekerja di bawah pemerintah dunia. Pada saat itu, posisi Shichibukai sedang kosong karena Port Gas The Ace menyebabkan kekacauan yang membuat salah satu anggota sebelumnya dicopot. Dengan menjadi Shichibukai, Kuma secara hukum terikat pada perintah pemerintah dunia. Syarat kedua, Kuma harus rela menjalani serangkaian operasi yang akan mengubah tubuhnya menjadi cyborg. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan senjata manusia yang sangat kuat dan ditakuti oleh semua bajak laut. Namun, penguatan tubuh ini juga menimbulkan kekhawatiran besar. Mengingat latar belakangnya sebagai mantan anggota pasukan revolusi, pemerintah dunia takut suatu saat Kuma akan berbalik menyerang mereka. Maka diperlukan langkah-langkah ekstrim sebagai pencegahan. Syarat ketiga dan paling kejam, Kuma harus bersedia menyerahkan kesadarannya dan kebebasannya sebagai manusia. Ia akan berubah sepenuhnya menjadi senjata tanpa kehendak pribadi, pada dasarnya seperti sebuah robot hidup. Vegapunk sendiri menentang keras syarat ini. Sebagai ilmuwan, ia ingin menciptakan keajaiban teknologi, tetapi tidak dengan mengorbankan nyawa atau kemanusiaan seseorang. Namun, Kuma menerima semua syarat tersebut tanpa ragu, karena satu-satunya harapannya adalah melihat Bonnie sembuh dan memiliki masa depan yang cerah. Kuma memohon agar seluruh isi perjanjian ini dirahasiakan dari Bonnie. Ia tidak ingin putrinya mengetahui pengorbanan yang harus ia lakukan demi menyelamatkan nyawanya. Untuk memastikan kesetiaan Kuma, Bonnie akan dijadikan sebagai sandera, hingga proses penghapusan kesadaran Kuma selesai. Bahkan setelah Bonnie sembuh, Kuma tidak diizinkan untuk menemuinya kembali. Ini dilakukan untuk mencegah mereka bekerja sama atau kabur dari kendali pemerintah dunia. Sebagai jaminan tambahan, Saint Saturn memperingatkan bahwa jika Kuma melanggar perjanjian atau mencoba membocorkan rahasia ini, maka Bonnie akan dijadikan budak selamanya. Meskipun ini adalah ancaman yang sangat keji, Kuma menerimanya dengan syarat bahwa Bonnie tidak ditahan di fasilitas pemerintah, melainkan dirawat di gereja kerajaan Sorbet, tempat di mana Bonnie dibesarkan dan merasa nyaman. Di sana, Bonnie akan diawasi oleh agen CP8, Cypher Paul 8, yang menyamar sebagai tenaga medis. Selama 6 bulan pertama masa perawatan Bonnie, Kuma diperbolehkan untuk menemaninya di Pulau Egghead, tempat Vegapunk melakukan eksperimen ilmiahnya. Selama masa ini, hubungan ayah dan anak itu kembali terjalin erat. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan meski dalam bayang-bayang perpisahan yang semakin dekat. Di Egghead, mereka juga menghabiskan waktu dengan Vegapunk, Kizaru, dan Sentomaru. Meskipun kondisi serius menyelimuti mereka, ada juga momen kebahagiaan sederhana seperti makan pizza bersama, menari, dan tertawa bersama. Bonnie bahkan sempat menggambar sosok ayahnya yang ia banggakan. Gambar polos buatan Bonnie ini kemudian diabadikan dan dijadikan sebagai lambang bajak laut Kuma, yang memiliki arti sentimental yang mendalam. Setelah 6 bulan berlalu, Bonnie yang mulai pulih dikembalikan ke kerajaan Sorbet di bawah pengawasan ketat. Siapapun yang ingin mengunjungi Bonnie diwajibkan membawa kartu identitas resmi. Kuma pun mengucapkan salam perpisahan kepada putrinya untuk terakhir kali. Hati kecilnya hancur, tetapi ia tetap tegar demi janji dan masa depan Bonnie. Tak lama setelah itu, berita tentang pengangkatan Kuma sebagai Shichibukai pun menyebar ke seluruh dunia dan mengejutkan banyak pihak. Dunia bajak laut gempar. Para tokoh besar seperti Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Boa Hancock, Ace,
Whitebeard dan Gecko Moria pun menerima kabar ini dengan berbagai reaksi. Namun, di tengah semua itu, pasukan revolusi justru tidak percaya dengan kabar ini. Mereka mengenal Kuma sebagai sosok pejuang kebebasan, bukan boneka pemerintah dunia. Namun kenyataannya, semua ini berawal dari saran Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, yang menyarankan Kuma untuk menemui Vegapunk demi mencari cara menyembuhkan Bonnie. Siapa sangka, langkah itu justru membawa Kuma ke dalam perangkap takdir yang menyakitkan dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Semua demi seorang putri kecil yang menjadi satu-satunya alasan hidup seorang ayah bernama Bartholomew Kuma. Ia akan berubah sepenuhnya menjadi senjata tanpa kehendak pribadi, pada dasarnya seperti sebuah robot hidup. Vegapunk sendiri menentang keras syarat ini. Sebagai ilmuwan, ia ingin menciptakan keajaiban teknologi, tetapi tidak dengan mengorbankan nyawa atau kemanusiaan seseorang. Namun, Kuma menerima semua syarat tersebut tanpa ragu, karena satu-satunya harapannya adalah melihat Bonnie sembuh dan memiliki masa depan yang cerah. Kuma memohon agar seluruh isi perjanjian ini dirahasiakan dari Bonnie. Ia tidak ingin putrinya mengetahui pengorbanan yang harus ia lakukan demi menyelamatkan nyawanya. Untuk memastikan kesetiaan Kuma, Bonnie akan dijadikan sebagai sandera, hingga proses penghapusan kesadaran Kuma selesai. Bahkan setelah Bonnie sembuh, Kuma tidak diizinkan untuk menemuinya kembali. Ini dilakukan untuk mencegah mereka bekerja sama atau kabur dari kendali pemerintah dunia. Sebagai jaminan tambahan, Saint Saturn memperingatkan bahwa jika Kuma melanggar perjanjian atau mencoba membocorkan rahasia ini, maka Bonnie akan dijadikan budak selamanya. Meskipun ini adalah ancaman yang sangat keji, Kuma menerimanya dengan syarat bahwa Bonnie tidak ditahan di fasilitas pemerintah, melainkan dirawat di gereja kerajaan Sorbet, tempat di mana Bonnie dibesarkan dan merasa nyaman. Di sana, Bonnie akan diawasi oleh agen CP8, Cypher Paul 8, yang menyamar sebagai tenaga medis. Selama 6 bulan pertama masa perawatan Bonnie, Kuma diperbolehkan untuk menemaninya di Pulau Egghead, tempat Vegapunk melakukan eksperimen ilmiahnya. Selama masa ini, hubungan ayah dan anak itu kembali terjalin erat. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan, meski dalam bayang-bayang perpisahan yang semakin dekat. Di Egghead, mereka juga menghabiskan waktu dengan Vegapunk, Kizaru, dan Sentomaru. Meskipun kondisi serius menyelimuti mereka, ada juga momen kebahagiaan sederhana seperti makan pizza bersama, menari, dan tertawa bersama. Bonnie bahkan sempat menggambar sosok ayahnya yang ia banggakan. Gambar polos buatan Bonnie ini kemudian diabadikan dan dijadikan sebagai lambang bajak laut Kuma, yang memiliki arti sentimental yang mendalam. Setelah 6 bulan berlalu, Bonnie yang mulai pulih dikembalikan ke kerajaan Sorbet di bawah pengawasan ketat. Siapapun yang ingin mengunjungi Bonnie diwajibkan membawa kartu identitas resmi. Kuma pun mengucapkan salam perpisahan kepada putrinya untuk terakhir kali. Hati kecilnya hancur, tetapi ia tetap tegar demi janji dan masa depan Bonnie. Tak lama setelah itu, berita tentang pengangkatan Kuma sebagai Shichibukai pun menyebar ke seluruh dunia dan mengejutkan banyak pihak. Dunia bajak laut gempar. Para tokoh besar seperti Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Boa Hancock, Ace, Whitebeard, dan Gecko Moria pun menerima kabar ini dengan berbagai reaksi. Namun, di tengah semua itu, pasukan revolusi justru tidak percaya dengan kabar ini. Mereka mengenal Kuma sebagai sosok pejuang kebebasan, bukan boneka pemerintah dunia. Namun kenyataannya, semua ini berawal dari saran Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, yang menyarankan Kuma untuk menemui Vegapunk demi mencari cara menyembuhkan Bonnie. Siapa sangka, langkah itu justru membawa Kuma ke dalam perangkap takdir yang menyakitkan dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Semua demi seorang putri kecil yang menjadi satu-satunya alasan hidup seorang ayah bernama Bartholomew Kuma.